Data kasus corona di Indonesia jadi sorotan. Sejumlah peneliti merilis analisa yang menunjukkan data kasus COVID-19 jauh di atas data yang dirilis pemerintah. Bahkan ada gerakan yang digagas masyarakat untuk menggalang data kasus COVID-19 secara mandiri. Seperti apa analisanya dan bagaimana gerakannya, saya sudah terhubung dengan Zulfikar Amin, Associate Profesor Sosiologi Bencana di Nanyang Technology University Singapura, dan Irma Handayani, salah seorang inisiator dari Gerakan Masyarakat Lapor COVID-19. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Saya ingin ke Mas Zulfikar dulu. Anda membuat pemodelan angka untuk menggambarkan jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta. Hasil studi Anda menunjukkan jumlah kasus positif pada 1 April itu 76.605 orang. Halo. Bisa mendengar saya? Pak Zulfikar, saya tahu Anda sedang di Singapura. Apakah jelas suara saya? Halo? Baik, tampaknya terputus. Saya kalau begitu ke Irma Handayani dulu. Mbak Irma, boleh diceritakan apa yang membuat Anda dan teman-teman kemudian menggalang gerakan ini, mengumpulkan data secara mandiri dari masyarakat? Ya, sebenarnya kami berangkat dari kegelisahan bersama-sama karena kita melihat data yang disampaikan oleh pemerintah mungkin tidak bisa menjangkau keseluruhan dugaan atau kasus yang ada kaitannya dengan COVID-19. Misalnya saja ada beberapa peristiwa-peristiwa dari awal ketika mungkin teman-teman semua pada mendengar kasus WNA di Bali yang meninggal di atas sepeda motor. Ya. Ternyata belakangan disampaikan bahwa dia terkena COVID-19. Padahal sebelumnya ketika pertama kali ditemukan dia meninggal, itu tidak ada pernyataan apapun. Kemudian ada kasus Cianjur dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ada banyak sekali rentetan peristiwa-peristiwa yang kita kemudian banyak sekali beredar baik di media massa ataupun mungkin dapat forward pesan dari seorang teman atau wartawan yang menyatakan ada kejadian misalnya ada seseorang sakit dan tiba-tiba kemudian hari meninggal tapi proses pemakamannya dilakukan secara menggunakan prosedur pasien COVID-19. Nah, peristiwa-peristiwa ini kemudian kami gabungkan dengan informasi pemodelan matematika distribusi penyebaran virus corona ini. Kemudian, wah, jangan-jangan ini ada banyak kasus-kasus yang terkait COVID-19 yang tidak bisa dideteksi oleh pihak pemerintah secara resmi, sehingga memerlukan partisipasi seluruh warga untuk saling bahu-membahu, gotong royong, memberikan informasi ketika kita melihat atau mengetahui ada teman, saudara, mungkin kolega yang memiliki gejala serupa atau ada kejadian teman karena kebetulan saya juga punya kolega yang kebetulan ternyata meninggal dan proses pemakamannya pun dilakukan diperlakukan sebagai pasien COVID-19 secara serial. Oke, nah, karenanya kami berpikir bahwa kita perlu platform yang mewadahi warga, setiap warga bisa mengakses dengan mudah untuk memberikan informasi terkait semua kejadian yang mungkin ada kaitannya dengan COVID-19. Oke, saya ingin kembali ke Mas Zulfikar. Soal angka yang kemudian hasil studi Anda menunjukkan jumlah kasus positif pada 1 April itu lewat pemodelan matematika jumlahnya 76.000 lebih. Bisa dijelaskan singkat, dapat angka ini bagaimana? Oke, jadi secara prinsip kita menggunakan pendekatan proxy method. Proxy method itu di mana kita mencari variabel yang sudah ada, tapi datanya kurang gitu. Dan variabel yang sudah bisa kita dapatkan di Jakarta itu adalah kepadatan penduduk, population density. Dan di dalam teori-teori mengenai penyebaran penyakit, itu selalu ada korelasi antara penyebaran penyakit dengan kepadatan penduduk. Jadi kita ambil itu, lalu kemudian datanya yang kita pakai itu dari beberapa kota seperti misalnya New York, lalu kemudian Daegu, Wuhan, dan sebagainya yang kita anggap sebagai data yang cukup valid dengan proses pertumbuhan yang relatif alamiah sebelum mereka melakukan lockdown atau social distancing. Jadi 6 data ini kita pakai, lalu kemudian kita membuat korelasi antara
percepatan penyebaran penyakit dengan densitas penduduk di Kota Jakarta, dan akhirnya kita mendapatkan angka 76.000 itu. Mungkin angka ini bisa berkurang karena misalnya 2 minggu sebelumnya masyarakat Jakarta sudah melakukan social distancing, ataupun kalau misalnya memang ternyata benar bahwa ada pengaruh cuaca, pengaruh iklim terhadap virus ini, mungkin dia bisa mengurangi, anggaplah 20 plus 30 plus 10%, jadi mungkin kurang dari 30% gitu. Tetapi tetap saja kalaupun kita mengambil angka itu, persentase itu, tetap aja angkanya itu sangat jauh dari apa yang kita dengar dari konfirmasi kasus yang terkonfirmasi dari pemerintah. Iya, jauh sekali angkanya. Sebetulnya angka yang Anda dapatkan tidak jauh beda dengan penelitian lembaga-lembaga lain. Cukup kompatibel begitu. Rata-rata memang katakanlah yang dilakukan oleh pemodelan matematika penyakit infeksi di London itu awal April diperkirakan sudah 70.700 orang yang terinfeksi. Kemudian juga dari Edgeman juga mengatakan hal yang serupa, kurang lebih 70.000 warga Indonesia. Jadi angka-angka ini didapatkan dari institusi yang berbeda, tetapi memang jauh sekali gapnya dengan angka yang kita tahu setiap hari dilaporkan lewat konferensi pers harian. Kesenjangan datanya ini kenapa? Apakah memang karena pengetesannya yang tadi kita sudah bahas sangat sedikit sehingga tidak mencerminkan realita, atau ada hal lain? Pertama, ada 2 saya pikir. Pertama itu faktor intensional. Dari awal memang kita lihat bahwa pemerintah cenderung menganggap enteng permasalahan ini, dan ini mungkin menjadi faktor mengapa angka ini itu, data yang dikeluarkan pun itu tidak terlalu transparan. Yang kedua, faktor yang sifatnya unintentional, karena keterbatasan infrastruktur, kesehatan, keterbatasan perlengkapan dan sebagainya, sehingga kemampuan kita itu memang sangat terbatas dibanding negara-negara lain gitu. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi perkembangan pertumbuhan dari kasus ini dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya saya bilang tadi, proximate tadi gitu. Oke, kita akan break. Nanti saya akan tanyakan juga ke Irma soal konkretnya, jadi apa yang bisa kita lakukan agar sekali lagi gambaran tentang real problem yang dihadapi bangsa ini betul-betul berdasarkan data yang akurat, bagaimana kita bisa membantu untuk menyelesaikan problem itu. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.